ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan kita, sesembahan kita, tempat kita bergantung, tempat kita meminta. Allah sangat cemburu kalau kita tidak meminta padanya, dan bahkan Allah teramat cemburu ketika kita gantungkan hidup kita tidak kepadanya. Betapa banyak kita dianggap gugur nikmat ketika merasa bahwa kita punya penghasilan, punya penghidupan dari karya dan kerja kita. Tanggal 1 kita terima gaji, menurut akal dan otak kita itu keringat kita, itu gaji, itu maisha, itu pendapatan. Dan kita menganggap kita menghidupi keluarga kita. Wahai para laki-laki, kita beranggapan kita menghidupi keluarga kita dari kerja kita. Sebuah kekeliruan dalam konsepsi iman. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, maka Allah ambil nikmat itu satu persatu sampai kita tersadar bahwa tidaklah yang kita dapatkan kecuali Allah telah takar dan Allah telah berikan. Ini perkara pertama. Ini hal penting. Inilah tauhid. Kita sama-sama pegawai tanggal 1 terima gaji. Dan jangan pernah mengatakan bahwa itu jerih payah kita. La, Allah berikan takaran itu kepada kita melalui jalan maisha. Hakikatnya Allah telah takdirkan rezeki. Karenanya seorang muslim tak pernah dan tak harus menganggap dirinya adalah orang yang bisa menyelesaikan urusan yang enggak. Kita tak bisa menyelesaikan urusan kita sendiri. Enggak. Kita bahkan tak bisa mengangkat tangan kita kecuali Allah telah izinkan. Kita tak bisa datang ke dalam majelis ilmu ini kecuali Allah telah gerakkan. Kita tak bisa sholat kecuali Allah berkenan agar kita sholat. Kita tak bisa melakukan ibadah dan amal soleh kecuali Allah menyayangi kita untuk beramal soleh. Perhatikan sahabat soleh. Kalau malam tadi kita bisa tahajud, malam tadi bagi anda yang bisa tahajud, jangan menyangka, Ustaz, saya sudah ada jam biologi saya, tidak perlu pakai alarm. Pukul 3 sudah otomatis bangun. Pukul 2:30 sudah otomatis bangun dan refleks, Ustaz. Sudah ada alarm yang secara sistemik yang kita sebut dalam orang psikologi jam biologis. Kita pasang beker di otak kita, nanti malam jam 2.30 mau bangun, mandi lalu tegakkan tahajud. Kalau seandainya ada hamba Allah yang bertahajud, jangan katakan Anda yang bertahajud. Allah telah bersedekah itu kepada kita. Kadang seharian kita tidak ngapa-ngapa, tidak capek, tidak letih, mestinya kita bisa tahajud. Tapi Allah tak berkenan malam itu untuk bertahajud, maka kita dibuatkan malas dan lalai. Sebaliknya, kadang kita bekerja, sedang letih, bepergian, tapi tiba-tiba Allah bangunkan kita dalam keadaan fresh pukul 3 pagi dan sampai kita bertahajud. Allah berkehendak agar kita salat tahajud. Jadi ibadah kita bukan kita ahli. Sesuatu yang kita miliki itu adalah di qadrat, di atas qadrat Allah. Ini perkara pertama yang harus kita pahami karena ini bahagian dari tauhid. Bagi orang mukmin, kalau Allah mencintai seseorang, Allah akan bangunkan. Aku hari ini tengah mencintai si fulan. Ya malaikat bangunkan. Maka seakan-akan ada orang yang mencuit kita. Kaki kah, pipi kah, telinga tiba-tiba tersentak, bangun dan tidak ngantuk. Tiba-tiba terbesit. Tidak pernah sholat tahajud, tidak pernah sholat tahajud atau jarang sholat tahajud, tiba-tiba terbesit. Tahajudlah. Wudu, mandi, lalu bertahajud. Apakah itu kehendak diri anda, sahabatku? Tidak, kata Rasulullah. Tidak, Allah yang telah berkehendak. Oleh karena itu maka tugas kita sebagai seorang muslim, muslimat selalu memperbaiki. Ingat, ya, di
Tidaklah seorang muslim itu serta-merta otomatis diterima semua amal solehnya dan diwafatkan dalam keadaan kebaikan. Tidaklah semua muslim, artinya orang yang Islam, pasti dia mukmin. Enggak. Tidak semua muslim mukmin. Kenapa begitu Ustaz? Karena memang itu syariatnya. Tidak semua orang yang mengaku Islam dan beragama Islam, dia Allah jadikan serta-merta mukmin, tidak. Tapi kalau dia telah belajar dan terus talabul ilmi, di tengah kesibukannya cari maisha dunia, kehidupan dunia, dia terus Allah naikkan derajatnya dari muslim yang biasa menjadi mukmin. Kalau dia mukmin, pastilah dia muslim. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Jumhur ulama sepakat. Bedanya muslim dengan mukmin itu, muslim beramal soleh, beribadah, melakukan kebaikan di atas tontonan dan tuntunan orang. Di atas apa? Di atas experience, pengalamannya. Itu muslim. Kenapa lakukan ini? Wong biasanya begitu kok. Kenapa tidak lakukan itu? Tidak ada kebiasaan kita begitu. Ini ada muslim. Inilah definisi muslim secara luas. Oleh karena itu maka seorang muslim tidak diberikan waranti, jaminan oleh Allah Azza wa Jalla. Ulama-ulama kita salafus saleh mengelompokkan semua muslim, siapa saja yang bersahadat dan beriman kepada Allah dengan hatinya, dengan lisannya, sama ada dia ikhlas atau tidak ikhlas, maka Allah akan wafatkan muslim itu menjadi 4 golongan. Semua orang Islam yang pernah dan mengaku Islam, Allah akan wafatkan menjadi 4 golongan, 3 golongan di neraka, 1 golongan selamat. 3 golongan yang di neraka yang mana Ustaz? 3 golongan yang di neraka, 2 golongan kekal selama-lamanya. 1 golongan masuk neraka tentatif. Siapa yang masuk neraka tentatif Ustaz? Dari 3 golongan muslim yang masuk neraka, 3 masuk neraka, 2 kekal. Yang 2 kekal ini bagaimana Ustaz? Yang 2 kekal ini dia beramal soleh. Dia beribadah. Tapi semua amal solehnya dan ibadahnya zong. Meskipun namanya mulia, terhormat, berpuluh kali naik haji, kurban, ibadah, tapi zong, tak diterima oleh Allah. Yang satu Ustaz masuk neraka tapi dia tentatif. Ini muslim fasik. Dia sholat, dia ibadah, dia melakukan dosa besar. Kalau dia lakukan dosa besar lalu taubat, selamat. Kalau dia lakukan dosa besar dan wafat di atas dosa besarnya sebelum sempat taubat, dia tak selamat. Dia masuk neraka Allah. Terus bagaimana di pengadilan Allah kelak? Allah akan melihat, tergantung Allah, terserah Allah, suka-suka Allah. Ada muslim yang fasik melakukan kemaksiatan dan keburukan. Ketika Allah suka dengan dia, sudah akan di neraka beberapa saat, masuklah ke dalam surga. Karena ada hadis Sahih Bukhari Muslim. Dalam Sahih Bukhari Muslim, ketika Allah sudah selesai menghisab semua hamba, tiba-tiba malaikat menyampaikan kepada, ya Allah, ada 3 orang, ada 3 manusia yang menjerit-jerit di neraka. Kata Allah, panggil apa maunya? Dalam Sahih Bukhari, maka dipanggil orang. Bulan, kenapa kau menjerit? Ya Allah, aku tak sanggup neraka. Pedih, sakit, aku tak sanggup ya Allah. Terus, kalau kau tak sanggup gimana? Ya Allah, aku akan ikhlas dan ridho bila kau takdirkan aku masuk neraka, tapi tolong jangan ada rasa sakit. Itu mau? Baiklah kata Allah. Dan kemudian Allah lemparkan orang itu ke neraka, dibakar, diobong sama api neraka, tapi tidak sakit. Dijelaskan dalam Sahih Bukhari. Yang satu lagi menjerit-jerit, Pak, ya malaikat, naik. Dan kemudian dikata, hai fulan, kenapa kau menjerit-jerit di neraka?
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hamba, dan kemudian hamba itu, "Ya Allah, sungguh aku tak sanggup menghadapi neraka." Terus, kenapa tak sanggup? Tak sanggup ya Allah. Lalu kamu mau apa? Masukkan aku dalam surgamu ya Allah. Kata Allah, baiklah. Maka orang ini dimasukkan ke dalam surga. Padahal takdirnya dalam hisabnya dia masuk neraka. Loh, kok bisa? Suka-suka Allah. Hidup saya, hidup tuan-tuan, suka-suka Allah. Tak bisa ngelak. Pak Kepala 2 tahun sedang bertugas ke sini. Tiba-tiba Pak Gubernur, tiba-tiba aja, sudahlah pindahlah sini. Jadi staf ahli saya, dampingi saya, jadi asisten. Keluar SK. Hari Senin mulai tugas, Senin besok. Senin masih asisten hari Jumat. Jam 2 datang SK, asisten, sudahlah. Mengapa? Bapak mau protes? Baru sudah siap-siaplah. Belum persiapan, mungkin seminggu kemudian akan pindah ke rumah dinas asisten. Contoh, hari Senin lapor pukul 9. Oh dia Pak, baru datang SK kepada kami pukul 11 keluar SK baru. Maaf Bapak tak jadi ini, pindah tugas sebelah sana. Jadi kepala dinas transmigrasi atau kepala dinas sana. Mau protes? Mau protes? Tidak. Kalau di urusan dunia dalam birokrasi kita bisa sami'na wa ata'na, apatah lagi urusan dengan yang memiliki kita. Jadi hidup kita ini saudaraku suka Allah. Oleh karena itu cari amalan, cari ibadah yang membuat Allah suka. Yang membuat Allah suka. Di zaman Harun ar-Rasyid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, rahimakumullah, Allah merahmati. Harun ar-Rasyid, khalifah yang sangat terkenal dan adil. Di kota Baghdad ada satu orang yang hanya buruh, bekerjanya sebagai buruh, punya upah, tapi hartanya dibagi 2. Dia sepakat dengan istrinya, bahwa istriku harta aku bagi 2. Satu untuk kehidupan kita, yang sebahagian lagi akan dijadikan ibadah. Abang akan beribadah apa dengan harta? Dengan harta yang tak seberapa itu. Aku akan melakukan nahi munkar. Dalam bentuk apa? Engkau saksikan. Setiap malam ketika dia mendapat upah setelah bekerja siang hari, setiap malam dia datang di rumah-rumah pelacur. Malam ini kau bertugas, dibayar berapa? Dibayar sekian. Ini untukmu, aku sudah bayar. Jangan kau lakukan dan jangan praktek kemaksiatan. Terus sisanya ke pedagang khamar. Kota Baghdad, pedagang khamar. Dibayar pedagang khamar. Dan itulah pekerjaannya setiap dia punya uang. Sampai di kota itu mengatakan bahwa si muslim ini telah fasik. Ini muslimnya fasik. Apa kerjanya? Setiap malam mendatangi rumah pelacur, setiap malam mendatangi rumah penjual khamar. Seluruh kota, kecil, besar, tua, muda, orang terpelajar, tak terpelajar, terhormat dan orang hina, pasti tahu si fulan adalah ahli pelacur dan ahli khamar. Terkenal sampai istrinya menangis. Bang, kalau begini hidup kita dikucilkan, enggak apa. Aku memiliki Rabb. Ya. Nanti kalau abang mati tak ada yang menyolatkan. Sultan yang adil dan soleh yang akan menyolatkan. Sultan kita di Merboyan, oke, buat perkara itu yang akan menyolatkan Pak Jokowi datang ke sini. Mustahil atau tidak? Mustahil menurut akal. Apa kata istilah majnun hadza akal? Ini akal yang gila. Tapi dia katakan tidak. Allah telah janjikan siapa saja yang konsisten dan istiqomah di antara nahi dan munkar, mencegah nahi dan munkar, jenazahnya dimuliakan Allah, disolatkan kepada orang yang mulia, orang yang paling mulia. Dia yakin. Meskipun sekampungnya mengatakan, sampai betul-betul dia wafat, tergeletak di pinggir jalan, seharian di pinggir jalan, tak ada satupun yang mau menyelenggarakannya. Kenapa? Karena orang mengatakan ini orang bunuh, fasik.
khalifah yang terkenal pergi ke kampung itu, tiba-tiba kudanya Allah pelencengkan ke situ, pasukannya Allah pelencengkan. Sampai kenapalah Allah takdirkan aku untuk sampai di sini. Tiba-tiba dilihat ada mayat yang tergeletak, ditutupi dengan kain yang buruk. Siapakah pemilik mayat ini? Si Fulan, dia ada maksiat ya khalifah. Siapa namanya? Si Fulan. Inilah orang yang Allah datangkan dalam mimpiku. Maka sungguh tidak ada orang yang paling mulia di kampung ini. Kalaulah tidak karena manusia yang satu ini, maka sudah lama kampung ini Allah menangkan. Kalau ada orang yang baik, Pak, kadang tengah malam dia bermunajat. Kita yang Islamnya tanggung, imannya tanggung ini, berhutang budi dengan mereka. Kenapa? Di tengah malamnya, di tahajudnya diangkat tangan, ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada negeri kami. Kita yang mestinya dapat keburukan hari itu, Allah dafal bala. Begitu fadilah dan keutamaan seorang guru. Apa kata Harun Rasid? Inilah orang yang Allah telah takdirkan hari dalam mimpiku, dan aku berkewajiban untuk menyelenggarakannya. Di mana rumahnya? Diantarkan ke rumah. Istrinya kaget. Ya, sudah katakan kepada suamiku, wahai Tuan, sungguh dia akan hina. Orang kampung pun kota ini tak mau menjalankannya. Dia tapi kekeh bahwa dia akan disolatkan oleh Sultan Harun Ar-Rasyid. Bagaimana mungkin Sultan yang jauh di sana, di tengah kehormatannya, datang ke sini di negeri kami yang kecil dan jauh? Wahai ibu, ketahuilah ini adalah hamba soleh dan aku adalah Harun Ar-Rasyid. Ini ditulis dalam kisah teladan, sahabat. Sekecil apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, Allah akan berikan balasan, dan Allah berikan tempat yang bisa tonton panen. Tuhan, bahkan film. Tujuan kita hanya cuma dua. Satu, hidup di dunia ini cuma dua. Bukan hanya sekedar kita menjadi orang baik dan menjauhkan diri dari orang buruk. Bukan cuma mau menjadi baik dan menghindari buruk. Tidak. Tujuan kita adalah bagaimana menciptakan iman yang Allah titipkan dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, menjadi iman yang berkualitas, menjadi iman yang bermakna, menjadi iman yang berarti. Di hari Jumat yang berkah ini, ya, demi Allah, saya belajar psikologi, tuan-tuan belajar pertanian, belajar tentang macam-macam. Semua ilmu yang kita pelajari, demi Allah, kalau tidak membawa ketaatan kita kepada Allah, tidak membawa bekas apapun. Kalau tidak menambahkan takwa kepada Allah, di akhirat tidak memberi faedah kepada apapun. Tak memberi, nak jarak gelarnya akademik bagaimanapun. Tapi toh justru ilmu agama ad-din yang jadi bekal kita. Ad-din, sahabatku. Ilmu agama yang mungkin kita pelajari waktu MDA, ilmu agama yang mungkin kita pelajari waktu SD, SMP, SMA, tak seberapa, itulah bekal ketika kita sudah lansia, ketika kita sudah berhadapan pada sakaratul maut. Hebatnya ilmu psikologi yang saya pelajari, riset, jurnal, Masya Allah, buku-buku yang saya buat, mengah ya itu. Tak ada artinya. Tapi toh agama. Oleh karena itu, jangan malas dalam talabul ilmu. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Wallahi, demi Allah, niatkan setiap hari wajib minimal 1 jam. Niatkan setiap hari wajib minimal 1 jam untuk talabul ilmu, untuk menuntut ilmu agama, karena itu bekal. Kalaulah Anda niatkan setiap hari untuk talabul ilmi, maka Allah akan wafatkan kita di atas talabul ilmi, maka jaminannya adalah jihad fisabilillah. Menuntut ilmu ini mudah sekarang. Wah, mudah banget. Seminggu sekali. Belum lagi fadilah dan keutamaannya. Kekasih kita mengatakan, Nabi SAW dalam banyak riwayat, siapa saja yang mendatangi majelis ilmu, datang dalam majelis ilmu, Pak Kadis undang, alhamdulillah, mengingatkan, dia dapat pahala yang banyak. Berapa orang yang datang? 10, 20, dia dapat 20 pahala jihad pagi. Anda ikut share, tutup dan dibaca orang, 600 yang membaca, Anda telah dapat pahala jihad 600 orang. Yang datang dalam
majelis ilmu, tidak seberapa akhi, tidak seberapa. Datang dari kantor Anda ke sini, setiap satu langkah Allah gugurkan dosa, di langkah yang lain Allah angkat derajatnya. Dan ketahuilah kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, siapa saja yang mendatangi majelis ilmu, datang lalu duduk dalam majelis ilmu, bunya lahu qisran fil jannah, aku bangunkan sebuah istana indah di surga. Wa nanji'uhu, dan kemudian dia pulang, dibangunkan sebuah istana indah di surga. Ya. Istiqomah dalam majelis ilmu. Terus ini yang mempelajari. Saya kepada anak istri saya terus. Tak perlu ada saya kalau ikut kajian saya, oke, tidak silakan cari jodoh-jodoh yang lain. Terus aku rasanya belum puas untuk belajar fikih thaharah, belajar fikih thaharah. Jangan satu saja, kalau satu saja nanti impulsif, Anda menganggap benar sendiri, yang lain salah. Terus selama Anda dalilnya selama 42 masa, ambil faedah dan salah satu. Apa yang belum rasanya kita pelajari? Fikih tahajud, oke, kita pelajari fikih tahajud. Fikih duha, apa itu duha? Jangan salah kaprah tentang makna duha. Mengapa kita sholat duha? Apa definisi duha? Apa faedah dan fadilah keutamaan sholat duha? Biasanya orang sholat duha untuk apa? Untuk mengundang rezeki. Betul? Betul menurut akal, betul menurut adat, tapi tak betul menurut ilmu dan sunnah. Sholat duha bukan untuk mengundang rezeki. Sholat duha adalah sedekah kita kepada 360 ruas tulang-tulang belulang kita. Sedekah. Kalau kita telah bersedekah pada diri kita atas hak yang Allah berikan kepada kita, maka jangankan rezeki, derajat diangkatkan, penyakit dijauhkan. Tolong. Nabi mengingatkan siapa saja yang beramal soleh hanya untuk mengharapkan rezeki, Allah akan beri rezeki itu saja, yang lain Allah tutup. Dan Allah berikan di matanya itu lapar terhadap dunia, rakus kepada dunia. Begitu Nabi SAW mengingatkan kita. Oleh karena itu niat, mau pensiun, sudah pensiun, di tengah kesibukan kerja, niat. Saya begini, saya ceramah kesandapan tiba-tiba, saya siapkan 1 hari wajib saya tolak ilmu. 2 jam minimal saya selesaikan 1 kajian. 1 jam setiap hari atau 4 jam setiap minggu saya datang Ustaz. Diam-diam, kajian siapa hari saya kosong, hari ini kajian saya datang dulu. Ada yang menyonok-nyonok, Ustaz datang. Anda dapat awak mengecek. Kadang begitu juga Pak, saya datang. Oke. Datang itu untuk saya mentalabil ilmu, karena saya mau dapatkan juga pahala jihad. Jangan bermalas-malasan saudara. Demi Allah, orang yang datang ke majelis ilmu dan talabul ilmu dicatat oleh Allah. Dicatat oleh Allah beribu-ribu kebaikan. Mana ada amal soleh yang paling mudah? Keluar dari kantor sebentar, duduk dalam majelis ilmu 1 jam, oke, tonton telah dihapuskan dosa yang digugurkan, bagaikan karat yang dibakar oleh api. 1 langkah digugurkan dosa-dosanya, langkah yang lain diangkat derajatnya, dicatat sebagai orang yang dalam keadaan berjihad. Subhanallah. Dan Bapak sebagai pimpinan jangan sungkan. Berapa orang tidak penting. Nabi Ibrahim alaihissalam bangun Ka'bah. Allah perintahkan Ibrahim seru kepada manusia yang datang melaksanakan tawaf, beribadah di rumah. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Allah, suaraku tidak sampai. Apa kata Allah? Seru saja. Akulah yang menghargai mereka. Dikasih bonus berbahaya? Tidak. Kecuali ini salah satu syarat untuk naik pangkat baru begini. Tuh, Bapak kasih absen, tidak mengaruh. Salah satu insentif akan ditambahkan sekali duduk dalam situ 65.000. Saya yakin Pak, penuh. Sekali duduk di absen, lalu nanti dikumpulkan menjadi tambahan transport 65.000 kali setiap kajian. Saya yakin penuh. Ya, dia hanya dapat ilmu saja. Terus dalam talabul Nabi Ibrahim lihat. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, datangkan orang ke rumahmu. Dan hari ini, Masya Allah, berduyun.
bukan berapa kali Anda menyerunda, istiqomah terus. Ingat peristiwa Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hanya ingin dicatat Anda berada di barisan mana? Barisan Ibrahim atau barisan Namrud laknatullah. Kenapa begitu Ustaz? Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ditangkap oleh Namrud laknatullah. Namrud raja yang mengaku Tuhan mengumumkan, seluruh rakyatku ketahuilah pengkhianat negeri ini, pembuat makan negeri ini telah kami tangkap. Ibrahim namanya. Apa saran kalian? Bantu, foto-foto, tenggelamkan di laut dan seterusnya. Apa kata Namrud? Tidak, aku akan membuat siksa yang pedih untuknya. Apa itu? Mempanggannya hidup. Oleh karena itu siapkan kayu bakar. Maka diperintahkan rakyatnya mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Oke, dalam riwayat yang lain kita jumpai seorang nenek tua, jompo, buta. Lalu lalang tentara Namrud, lalu berkata, "Wahai kalian, apakah kalian tentara Namrud?" "Ya, nenek." "Ketahuilah, sampaikan kepada Namrud, kalau seandainya aku tidak buta, kalau seandainya aku tidak lumpuh, aku akan mencari kayu api, kayu bakar, akan kuberikan kepada Raja Namrud, kupersembahkan agar api tambah berkobar, agar si pengkhianat negeri ini terbakar." Nenek itu bisa pergi nggak? Nenek itu bisa pergi nggak? Enggak, dia buta lumpuh. Dia hanya punya niat. Dan riwayat yang lain pula terjadi dua kisah yang menarik. Ini kisah yang masuk antara seekor burung pipit dan seekor cicak. Burung pipit lihat Nabi Ibrahim, Nabi Allah akan dibakar. Berkawan-kawan dia, ayo kita ambil air di laut, padamkan api. Burung pipit, manuk emprit sebesar ini, mungkin beberapa tetes saja di paruhnya, dilemparkan. Apa kata cicak? "Wahai pipit, ini bukan dongeng ya. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim." Dialog ini Nabi yang menyampaikan. "Wahai pipit, seandainya kau berkumpul tuh berjuta-juta akan mematikan apinya Namrud, tidak akan mati. Dan tak ada gunanya pun kau ambil itu." Sambil mengejek. Jawaban burung pipit, lihat perhatikan, subhanallah. Apa kata burung? "Ya, paruhku yang kecil hanya dapat mengangkat air beberapa tetes saja. Dan sungguh air dan paruh yang kecil tidak akan mematikan api Namrud. Tapi ketahuilah wahai cicak, ketahuilah, aku hanya ingin dicatat oleh Allah di barisan mana aku berdiri. Aku hanya ingin dicatat di barisan mana aku berdiri. Di barisan Ibrahim, Nabi Allah, atau di barisan Namrud." Cicak itu mengejek, lalu menghembuskan api. Oke, mengejek burung pipit, tapi dan menghembuskan api Namrud. Kira-kira tambah besar api Namrud dengan hembusan cicak? Tambah besarkah? Tidak. Tapi Allah mencatat cicak berada di barisan Namrud. Nenek tua lumpuh buta berada di barisan Namrud. Burung pipit berada di barisan Nabi Ibrahim. Di akhirat nanti kita akan jumpa burung pipit. Kata Nabi SAW, di akhirat nanti kita akan jumpa cicak itu. Oleh karena itu sunnah, kata Nabi SAW, membunuh cicak itu sunnah. Berdasarkan hadis Sahih Muslim dari sahabat Ibnu Majah, Aisyah memegang tongkat. "Ya Aisyah, untuk apa kamu pegang tongkat?" "Aku pegang tongkat ini untuk memukul cicak." Dalam syarah yang lain dijelaskan, siapa saja yang memukul cicak satu pukulan, langsung mati, dia dapat 100 kebaikan. 2 pukulan dia dapat setengahnya. Beberapa pukulan dia dapat seperempat. Membunuh cicak itu sunnah. Jangan bunuh pula cicak. Kalau ada yang mengganggu, karena memang adalah hewan yang buruk. Ini sunnah dalam faedah. Ya. Intinya kita ingin dicatat di barisan mana kita berdiri. Ambil sikap. Tak seberapa amal soleh kita, Tuhan. Tak seberapa. Tak seberapa dibanding surga Allah. Tapi Allah ingin mencatat di barisan mana. Sekecil apapun. Itu hal paling prinsip dan paling utama. Yang ketiga, saya
potong. Tadi perkara tauhid, sekarang perkara Anda berdiri di barisan. Yang ketiga, sahabat soleh dimuliakan Allah, Allah akan menghitung kita apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, kecil atau besar. Dalam kaidah agama kita, menjadi orang baik itu penting. Orang baik penting. Orang baik dalam bahasa agama disebut soleh. Orang soleh atau orang baik banyak kawan. Banyak kawan, disenangi kawan, kesana sini banyak yang kenal. Orang baik. Orang baik pasti banyak kawan. Maaf cakap kalau tengah minum kopi dan terlupa bawa dompet pun insya Allah bisa hutang atau setidaknya tidak apalah Pak, nanti aja lah bayar. Karena orang baik. Orang baik banyak kawan, disenangi semua orang. Orang baik dalam bahasa agama disebut soleh. Tapi yang paling payah adalah bukan sekedar menjadi orang baik, menjadi orang yang menyeru kebaikan. Menjadi orang baik, disenangi orang, banyak kawan di mana-mana. Tapi menjadi orang yang menyeru kebaikan, banyak lawan, tak disenangi orang. Orang baik dalam bahasa agama soleh, orang yang menyeru kebaikan disebut muslim. Menjadi soleh, mudah, banyak kawan, banyak kenal. Tapi menjadi muslim, payah. Banyak tantangan, banyak lawan, fitnah, tekanan, dimusuhi. Oleh karena itu, ini sikap. Anda mau aman dalam hidup, jadilah orang baik saja, soleh. Soleh itu mudah Pak. Urusan lima waktu sholat, amanah dalam bekerja, jaga keluarga Anda. Ada urusan otonom, pura-pura Anda tahu. Ada kemaksiatan keburukan, pura-pura Anda tahu. Pokoknya terjaga keluarga saya, anak saya sudah orang baik. Orang kesusahan, ada uang dibantu, tak ada minta maaf, tak ada hadir kosong. Orang baik. Orang baik. Santun dalam perkataan, orang baik. Mudah. Tapi menjadi orang yang menyeru kebaikan susah. Menjadi orang yang menyeru kebaikan payah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 pelajaran penting pagi Jumat yang berkah ini. Pelajaran pertama, kokohkan akidah Anda melalui thalabul ilmi. Cari ini. Terus jangan pernah puas dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan dalam bentuk amal soleh hari ini. Terus thalabul ilmi. Terus duduk dalam majelis ilmu. Demi Allah, duduk dalam majelis ilmu itu menjadi dafi'al bala, penolak bala. Kalau seandainya sakit, duduk dalam majelis ilmu, istighfar kepada Allah sambil minta kepada Allah, maka Allah berikan kesembuhan. Selain sedekah adalah thalabul ilmi. 2. Apa yang kedua? Yang kedua itu perkara yang paling penting. Allah akan mencatat Anda di barisan mana Anda berdiri. 3. Ambil sikap. Menjadi orang baik saja atau menjadi orang yang berada di jalur kebaikan. Maaf loh, sehebat apapun kita di kantor, sebelah kantor kita. Maghrib tidak tahu maghrib, subuh tidak tahu subuh, takut main berminum. Siapa yang berani datang ke situ? Alah Pak, harilah subuh lah. Mau kita sholat subuh. Tolongnya di tangan kira-kira siapa yang tolong? Tak ada loh. Lalu tak ada kalian masing-masing. Tapi ada orang yang tak perlu memiliki derajat akademik. Tak perlu memiliki derajat akademik Pak. Tidak sekolah tinggi, tidak juga ustaz, tidak hanya terkenal, tapi dengan elegannya dia datangi. Sudahlah Pak, umur pun sudah semakin jalan. Ayolah kita sholat, nanti sambung main lagi. Besok datang lagi, ayolah sholat sambung. Marah, memang yang main itu marah karena terasa terganggu. Tapi lama-kelamaan insaf, berubah. Ya. Untuk berbuat baik perlu perubahan diri, perlu mindset kita, perlu perubahan pada diri kita. Itu barangkali oleh kecil pada Jumat awal ini, saya minta maaf 2 kali Jumat saya berada di luar kota, 1 kali saya berada di Palangkaraya, 1 kali saya berada di Sumatera Barat. Semoga berfaedah dan bermanfaat insyaallah. Oke, kita akan continue rutin setiap pagi Jumat. Kita akan bahas kitab
Saya akan mulai membahas kitab yang indah dan menarik yang ditulis oleh Ibnu Katsir, An-Nihayatul Fitan, fitnah akhir zaman. Dalam bidang apa? Oke? Tuan-tuan juga bisa memiliki. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya. Ya, fitnah akhir zaman oleh Ibnu Katsir. Kita bahas kitab satu bab per bab. Yuk kita belajar apa saja fitnah akhir zaman sampai kita bisa menghindarinya. Itu barangkali insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, kalau ada perkara yang patut kita diskusikan, kita akan diskusikan.